Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, eh, selamat sore ya. Selamat bergabung kembali di Vicon kita pada pertemuan kelima kali ini di mata kuliah Filsafat Komunikasi Digital. Agenda kita di sore hari ini adalah untuk mereview materi atau melakukan elaborasi materi, juga ada penjelasan tentang pengerjaan tugas sekaligus proyek UAS ya. Jadi karena karakteristik dari mata kuliah ini sangat tekstual, sangat normatif ya. Teman-teman artinya bisa memahami, bisa mengelaborasi, bisa apa ya? Memproyeksikan sendiri gitu ya materi-materi filsafat ini dengan cara-cara berpikir filsafat secara radikal, secara kritis, secara konseptual gitu ya. Nah, sebagai implementasi daripada cara berpikir radikal, cara berpikir konseptual, cara berpikir apa namanya? Yang sistematis gitu. Nanti kita akan implementasikan ke dalam bentuk tugas yang kemudian juga diteruskan ke dalam bentuk proyek untuk UAS ya. Jadi nanti di dalam pengerjaan UASnya teman-teman akan melakukan debat seperti yang saya pernah sampaikan di pertemuan pertama. Di sana teman-teman harus bisa memperlihatkan gitu ya argumen-argumen dengan cara berpikir filsafat gitu ya. Argumen-argumen seperti apa ya? Argumen-argumen ilmiah, argumen-argumen yang bisa diterima gitu ya oleh rasional, oleh logika gitu kan. Kemudian juga bagaimana cara mematahkan statement, mematahkan argumen didukung dengan sumber-sumber atau referensi yang kredibel tentunya. Baik, karena kita baru bertemu di pertemuan pertama ya, jadi beberapa pekan saya apa namanya terlewat gitu ya untuk memberikan Vicon. Nah, di pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, artinya ada 4 pertemuan alias 1 bulan ya, saya off dari memberikan Vicon untuk mata kuliah Filsafat Komunikasi Digital ini. Nah, di pertemuan kelima, saya akan melunasi hutang-hutang itu ya dengan memberikan elaborasi materi dan tentunya akan menjelaskan pengerjaan tugas dan juga proyek. Nanti mungkin saya minta bantuan ke Mbak Efta untuk dikoordinir ya anggota kelompoknya Mbak Efta, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai saja dulu, tapi saya akan menjelaskannya secara singkat ya, alias poin-poin pentingnya saja. Baik, Bapak Ibu, kalau kita kemarin bertemu di pertemuan pertama, kita berbicara tentang definisi dan cara berpikir filsafat gitu ya. Apa yang dimaksud dengan filsafat, apa yang disebut dengan filsafat ilmu, apa yang disebut dengan filsafat ilmu komunikasi, dan seperti apa cara berpikir atau ciri berpikir filsafat gitu ya. Pertama, ciri berpikir filsafat itu secara radikal. Radikal itu dipahami sebagai cara berpikir yang mendalam sampai ke akarnya gitu ya. Berbeda cara berpikir radikal dengan apa sikap-sikap atau perilaku-perilaku radikal gitu ya yang sering dikaitkan dengan paham radikalisme gitu ya. Kemudian berpikir konseptual, terkonseptualisasi. Kemudian juga cara berpikir filsafat itu dapat diterima oleh akal atau rasionalitas gitu ya. Kemudian komprehensif atau universal dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kedua, sebetulnya sudah saya jelaskan juga ya di dalam video pembelajaran, ini kita berbicara tentang tujuan, objek, dan aliran filsafat. Jadi tujuannya itu adalah, kembali lagi saya ingin menekankan bahwa filsafat ini sebagai ibunya ilmu gitu ya, sebagai babonnya ilmu gitu kan, memberikan satu pengantar bagi kita, memberikan suatu pemahaman bagi kita bahwa tidak boleh kita mudah untuk puas, untuk percaya atas jawaban yang kita terima gitu ya. Baik dari perseorangan gitu ya maupun dari teks ya secara tekstual maksudnya seperti itu.
Jadi tujuan filsafat adalah mencari, menggali, dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu gitu ya, kita cari dari rasa penasaran yang tinggi gitu ya. Dari rasa penasaran yang tinggi dari berbagai sumber tentunya gitu ya. Nah, kemudian filsafat bukan problem solving ya, bukan bukan sebagai satu-satunya solusi atas semua pertanyaan yang ada, tetapi dari filsafat ini mengantarkan kita pada cara-cara untuk menemukan jawaban yang kita kehendaki, jawaban yang kita inginkan. Berarti akan timbul suatu pertanyaan, Pak, kalau begitu jawaban yang kita kehendaki, jawaban yang kita inginkan itu berarti sifat jawaban itu tidak objektif dong, Pak, gitu ya. Sifat jawaban itu bersifat subjektif dong. Karena jawaban yang menurut saya benar belum tentu menurut si A benar gitu ya. Nah, karena pertanyaannya seperti itu dikembalikan lagi pada apa yang dicari gitu ya. Kalau yang dicari itu adalah segala sesuatu yang sifatnya mutlak, yaitu tentunya jawabannya harus bersifat objektif. Contoh, apakah bumi itu bulat atau bumi itu datar? Tentu akan ada beberapa banyak atau mungkin beberapa argumen tentang pro dan kontra bahwa bumi ini bulat, bahwa bumi ini datar gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita konfirmasi, bisa kita cross-check kepada suatu sumber yang kredibel. Nah, bahwa apa namanya jawaban atas pertanyaan itu yang dilakukan dengan cara berpikir filsafat itu tentunya jawabannya akan bersifat objektif. Tetapi berbeda halnya ketika jawaban-jawaban yang kita cari itu sifatnya subjektif gitu. Jadi ditentukan kategorinya atas pertanyaan apakah jawaban itu akan bersifat objektif dan bersifat subjektif. Kemudian dengan filsafat manusia mampu menghindari dari arogansi akulah yang benar. Jadi berfilsafat ini kan filosofi ya, berbicara tentang kebijaksanaan. Jadi kalau satu orang mengklaim dirinya benar, kemudian kita mengklaim diri kita benar, ya sudah, di sanalah letak kebijaksanaan daripada arti dasar daripada filsafat itu tadi gitu ya. Filsafat cinta akan kebijaksanaan. Jadi dengan filsafat mampu menghindari dari arogansi akulah yang paling benar gitu. Bukan akulah yang benar satu-satunya gitu. Tetapi semua orang berhak benar dengan klaimnya, dengan argumennya. Kalau kita melihat beberapa acara televisi gitu ya, ada dua sisi, ada ILC dan lain sebagainya. Kemudian beberapa pengamat politik dihadirkan gitu ya untuk mengamati bagaimana pola komunikasi pasangan capres-cawapres nomor 1, 2, dan 3. Semuanya punya argumen kok dan itu kelihatannya mereka mengatakan dengan sangat confidence gitu ya. Karena apa? Di dalam dirinya itu memiliki satu sumber, satu dasar yang menurut dirinya itu benar. Tetapi kan tidak terjadi perdebatan, tidak terjadi gesekan gitu ya antara satu pengamat dengan pengamat yang lain gitu. Artinya apa? Bahwa kalau kita melihat dari sudut pandang filsafat, perbedaan itu bukan sesuatu yang mengganggu gitu ya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik atau majemuk gitu ya. Kemudian para filsuf tampak selalu gelisah. Semakin banyak tahu, semakin semakin merasa banyak yang belum diketahui. Jadi kalau kita berbicara tentang filsafat, kembali lagi kepada kebijaksanaan, semakin banyak tahu bahwa kita merasa semakin bodoh gitu aja deh. Tetapi berbeda gitu ya, kalau orang yang semakin merasa tahu, itu sebetulnya di dirinya masih banyak yang tidak tahu atau dapat dikatakan dirinya masih bodoh gitu ya. Objek filsafat apa? Objek filsafat adalah sesuatu yang ada, yang bisa dipertanyakan gitu ya. Objek filsafat itu sesuatu yang ada yang mampu di apa? Yang mampu dijangkau oleh akal manusia. Pak, kalau segala sesuatu yang mampu dijangkau oleh akal manusia, bagaimana dengan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia? Itu tidak tidak ada di ranah filsafat kalau kalau menurut hemat saya gitu ya. Karena filsafat itu dari ciri dasar di dalam berpikir filsafat itu adalah mampu diterima, dipahami oleh akal sehat, oleh logika, oleh rasionalitas gitu ya. Nah, ketika ada sesuatu yang terjadi, fenomena yang terjadi gitu ya, yang melibatkan apakah fenomena alam, fenomena dari sisi agama gitu ya, maka akal kita yang mengikuti keimanan gitu ya.
bukan keimanan kita yang mengikuti akal kita, karena akal manusia sendiri itu terbatas. Objek material filsafat apa? Objek material filsafat adalah manusia ya sebagai aktor, sebagai subjek. Manusia, dunia dan akhirat gitu ya. Manusia ya diidentikan dengan manusia sebagai sesuatu yang apa namanya makhluk yang mengalami berbagai fenomena yang selalu berdinamika. Objek formal filsafat, objek formal filsafat mempelajari berbagai sudut ilmu. Objek formal ialah pendekatan suatu objek material yang khas dan unik gitu ya. Jadi objek formal filsafat itu cara pendekatan manusia tentang filsafat manusia, dunia dan akhirat atau filsafat ketuhanan gitu ya. Mungkin filsafat ketuhanan akan kita pelajari di program studi yang lain ya. Mungkin ada perbandingan agama gitu ya, mazhab agama. Kalau di UIN ada usluhuddin gitu ya. Nah, kalau di kita tidak sampai ke ranah sana. Nah, sistematika filsafat ada 3 tipologi besar di dalam filsafat yang selalu akan kita bicarakan, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Ontologi itu membahas tentang esensinya apa yang dipertanyakan, apa yang dipersoalkan. Kalau epistemologi selalu membicarakan bagaimana ya sesuatu fenomena, sesuatu hal itu bisa terjadi, bagaimana caranya gitu. Lalu aksiologi itu membahas nilainya apa, kegunaannya apa, manfaatnya apa gitu ya. Nah, jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi 3 tipologi besar di dalam filsafat, baik itu filsafat umum, filsafat ilmu, maupun filsafat komunikasi. Apa pesan yang disampaikan itu berbicara tentang ontologi. Lalu bagaimana cara menyampaikannya berbicara tentang epistemologi. Lalu aksiologi, apa value-nya, apa manfaatnya, seperti apa feedback yang diberikan gitu, seperti apa respon yang diberikan itu dilihat dari aspek aksiologinya. Ya. Kemudian aliran filsafat ya ada hedonisme, ada utilitisme, ya ada deontologi, ya. Ini aliran-aliran yang dapat teman-teman pahami ya bahwa manusia sebetulnya gitu ya. Kalau saya kembali meminjam redaksi daripada Carl Gustav Jung dan Sigmund Freud gitu ya, bahwa manusia melakukan segala sesuatu atas dasar pemenuhan keinginan dan kebutuhannya gitu kan. Itu dilihat dari aspek psikologi gitu. Tapi dilihat dari aliran filsafat secara hedonisme, menurut kodratnya manusia mengusahakan kenikmatan. Kenikmatan merupakan sesuatu yang paling tinggi nilainya bagi manusia. Kenikmatan itu bisa berarti terjalinnya kita dengan orang-orang di sekeliling kita, terhubungnya kita dengan kelompok-kelompok di sekitar kita gitu ya, dan lain sebagainya. Utilisme, sesuatu itu dikatakan baik atau benar bila bermanfaat atau berguna, ada manfaat atau tidak. Jadi kita menghindari hal-hal yang tidak membawa manfaat gitu ya. Atau utilitarianisme ya bahasa lainnya. Kemudian deontologi, sesuatu itu baik karena orang bersedia melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ia berkehendak baik gitu ya. Ia bertindak sesuai dengan kewajibannya. Saya bertindak karena saya berkehendak untuk bertindak. Karena bertindak itu menjadi kewajiban moral baik. Nah, ini sudah berbicara tentang redaksi-redaksi filsafat gitu ya. Saya bertindak karena saya berkehendak untuk bertindak gitu ya. Karena bertindak itu menjadi kewajiban moral yang baik. Jadi saya melakukan sesuatu karena memang ada dorongan, ada hasrat gitu ya. Saya untuk melakukan sesuatu tersebut. Dan sesuatu yang saya lakukan tersebut merupakan dorongan moral yang lahir daripada diri saya. Seperti itu ya di dalam redaksi filsafat. Sudut pandang filsafat ya. Nah, di sini di dalam implementasi filsafat di dalam keseharian kita bahwa filsafat bisa digunakan sebagai cara berpikir kita gitu ya. Filosofinya di apa filosofi akan suatu hal yang terjadi dipertimbangkan, dipikirkan baik dan buruknya, kemungkinan A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian antara kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang itu dipertimbangkan. Kemudian filsafat sebagai pandangan hidup bahwa cara kita berhidup, cara kita bersosialisasi, cara kita bermasyarakat, cara kita menjalani hidup itu melalui pendekatan atau sudut pandang filsafat gitu ya. Artinya apa? Filsafat itu kembali lagi cinta akan kebijaksanaan. Berarti segala sesuatu yang
berbeda dengan diri kita, berbeda dengan norma yang dianut oleh keluarga kita, berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan, itu tidak mesti menjadi sesuatu yang merusak atau mengganggu kita gitu ya. Tetap keharmonisan dijaga, toleransi dijaga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai suatu pedoman untuk memahami apa yang belum kita pahami gitu ya. Dilihat dari ontologi, epistemologi, dan aksiologinya gitu ya. Ini apa namanya bekal daripada ilmu filsafat di dalam keseharian kita. Ya, itu untuk materi pertemuan kedua. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan boleh stop langsung ya di tengah saya menjelaskan. Kemudian bagaimana relasi filsafat di dalam ilmu komunikasi? Nah, kita sudah masuk ya pada kajian komunikasinya. Kajian filsafat sejauh mana manusia membuat pilihan-pilihan nyata? Apakah pilihan nyata adalah mungkin? Karena tadi dijelaskan di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya bahwa objek kajian, objek material daripada filsafat itu adalah manusia yang mempertanyakan tentang sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu bisa dilihat dari kejadian, dari benda, dari fenomena, dan lain sebagainya, dari perilaku gitu ya. Kenapa seseorang kok bertingkah laku seperti ini gitu ya? Kenapa seseorang kok berkonflik dengan orang lain gitu ya? Atau kenapa kok seseorang yang berbeda segala halnya, latar belakangnya kok bisa berdamai, hidup berdampingan dengan orang-orang yang tentunya ya berbeda juga ya. Dilihat dari latar belakang agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kaum determinis, ada kaum pragmatis, dan ada kaum netral. Ya, kalau kita lihat pada kaum determinis bahwa perilaku disebabkan oleh lingkungan atau kondisi-kondisi sebelumnya, dan manusia pada dasarnya bersifat reaktif atau pasif. Jadi manusia itu dibentuk, dibesarkan, karakternya itu terbentuk oleh lingkungan katanya, menurut kaum determinis. Contoh Mbak Efta itu dulu lahir, misalkan lahir kemudian saat golden age ya dari usia 0 sampai sekian tahun itu dibesarkan di lingkungan kakek neneknya gitu ya. Tentu akan teradopsi gitu ya di dalam diri Mbak Efta ini nilai-nilai, cara komunikasi gitu ya, kepercayaan itu akan teranut, akan melekat di dalam diri Mbak Efta itu sesuai dengan kondisi atau lingkungan saat di mana Mbak Efta itu dibesarkan. Kan ada anak kecil itu yang dibesarkan di antara ya, lingkungan ibu dan bapaknya, di antara lingkungan kakek dan neneknya, di antara lingkungan uaknya, bibinya, paman tantenya gitu ya. Termasuk juga kita berada sekarang gitu ya. Kita lihat dulu bagaimana latar belakang wilayah kita atau tempat kita tinggal sekarang. Oh, latar belakang budayanya Betawi, latar belakang budayanya Jawa, latar belakang budayanya Sunda gitu ya. Dan kita akan termodifikasi menurut kaum determinis ini, kita itu akan termodifikasi berdasarkan lingkungan di mana tempat kita berada. Lingkungan ini bisa dilihat dari dua sisi gitu ya. Lingkungan secara real juga lingkungan secara subjeknya, orang-orangnya. Kalau kaum pragmatis, orang-orang merencanakan perilaku mereka untuk mencapai tujuan masa datang, ya, masa yang akan datang. Manusia adalah entitas yang mengambil keputusan, entitas yang aktif dalam memengaruhi dirinya sendiri untuk mencapai tujuan. Jadi ada ambisi ya, pragmatis itu. Ada ambisi, ada target, ada capaian yang akan ya, di dituju gitu ya. Tentu berarti saya berkehendak seperti ini karena saya menghendaki saya berkehendak seperti ini. Karena saya juga menyadari bahwa kehendak saya ini merupakan moral baik yang lahir daripada diri saya, gitu ya. Nah, kalau kaum netral itu tidak relatif tidak berkomentar banyak gitu ya tentang kaum determinis dan kaum pragmatis. Apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat gitu ya? Nggak tahu nih teman-teman memahami pertanyaannya atau tidak. Apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sikap atau sifat gitu ya? Maksudnya seperti ini, apakah perilaku manusia itu sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat? Kadangkala seseorang bersifat berbeda di dalam keadaan yang berbeda, ya. Di dalam keadaan yang mendesak, sifatnya berbeda, gitu ya. Di dalam keadaan yang tenang-tenang saja, sifatnya berbeda.
Maka untuk memahami manusia itu sangat sulit gitu ya. Karena manusia bukan makhluk stagnan. Manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Makanya objek formal daripada filsafat ini adalah manusia. Sebelum bertanya lebih jauh tentang pertanyaan-pertanyaan di luar manusia, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan di dalam manusia itu sendiri sangat banyak. Dan kita bisa mulai memikirkan untuk mempertanyakan apa sih yang ada di dalam diri kita. Kenapa manusia seperti ini? Kenapa manusia seperti itu? Karena sekarang gitu ya, perasaan kita seperti ini, nanti malam belum tentu seperti ini. Besok pagi belum tentu seperti ini. Jadi akan selalu berubah, berdinamika gitu ya. Nah, keadaan atau kondisi-kondisi temporer yang memungkinkan orang-orang berubah gitu ya. Kenapa seseorang berubah gitu ya? Karena ada beberapa faktor ya, beberapa faktor sosiologis, faktor psikologis dan lain sebagainya. Kalau sifat gitu ya, traits manusia bersifat dapat diprediksi karena mereka menampilkan karakteristik konstan atau konsisten sepanjang waktu. Tetapi memang sifat ini menjadi akumulasi daripada karakter-karakter yang ada di dalam diri kita, di dalam diri manusia gitu. Tetapi bukan artinya sifat ini permanen gitu ya. Sifat ini bisa dirubah gitu. Tetapi memang bagi seseorang ya yang sudah melekat gitu, sudah menjadi karakter tabiat gitu ya, itu relatif lebih sulit untuk dirubah. Tetapi kemungkinan untuk merubah sifat itu ada gitu ya. Tetap ada. Apakah pengalaman manusia semata-mata bersifat individual atau sosial? Keduanya dong gitu ya. Apakah pengalaman manusia? Karena di dalam penelitian komunikasi kalau melalui pendekatan fenomenologi itu yang kita kaji adalah pengalaman, baik pengalaman individu maupun pengalaman komunal, kelompok gitu ya. Pengalaman bagaimana seseorang mengalami hal-hal yang aneh gitu ya, mengalami situasi-situasi komunikasi yang memang jarang orang rasakan ataupun kelompok-kelompok tertentu gitu ya mengalami fenomena-fenomena yang tidak banyak orang alami gitu. Contoh misalkan beberapa penelitian fenomenologi itu biasanya menyangkut tentang fenomena yang dirasakan sendiri maupun kelompok ya. Bagaimana kelompok misalkan ya ada kelompok satu kelompok atau seseorang ya individu yang diculik katakanlah diculik gitu ya. Ada penculikan kan waktu itu di beberapa berita juga ya di skap gitu ya oleh kelompok-kelompok katakan itu di daerah Papua sana atau di daerah Aceh sana. Nah, kalau kita lihat dari sisi komunikasinya seperti apa, ada pengalaman-pengalaman yang itu sangat langka sekali terjadi gitu ya. Bagaimana perasaannya saat itu gitu ya? Apakah memang sudah pasrah dengan kondisi saat itu gitu ya? Apakah bisa selamat atau tidak? Lalu bagaimana pola komunikasi yang terjalin gitu ya antara dirinya dengan penculik gitu ya antara satu dengan beberapa orang karena itu kelompok gitu yang diculik gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian apakah komunikasi menjadi kontekstual gitu ya? Maksudnya apakah komunikasi di sini menjadi sesuatu hal yang sifatnya itu apa namanya? Apakah komunikasi menjadi kontekstual? Apakah komunikasi itu menjadi eh, sesuatu yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita perdebatkan gitu ya? Karena makna daripada kontekstual itu tadi adalah ada konteks, ada makna gitu ya. Ada suatu peristiwa, ada suatu kejadian. Maksudnya kalau kita lihat poin A, B, C, fokus pertanyaan ini adalah apakah perilaku manusia diatur oleh prinsip-prinsip universal atau apakah perilaku bergantung pada faktor-faktor situasional. Jadi manusia ini di dalam konteks komunikasi ya, di dalam bersikap itu memang diatur oleh prinsip-prinsip yang universal ataukah perilaku bergantung pada faktor-faktor situasional? Ini menjadi pertanyaan filsafat ya. Bahwa manusia itu ketika berperilaku ya termasuk di dalam perilaku komunikasi apakah di dalam semua kondisi akan mengedepankan pada asas-asas komunikasi yang diberlakukan sebelumnya gitu ya atau memang
semua perilaku komunikasi itu bergantung pada konteks situasinya gitu. Tadi saya contohkan, kalau di dalam situasi yang menegangkan gitu ya. Contohlah jangan penculikan, misalkan sekarang terjadi perang gitu ya antara Palestina, Gaza dengan Israel gitu ya. Nah, bagaimana pola komunikasi yang terjadi di dalam situasi yang menegangkan seperti itu gitu. Nah, apakah prinsip-prinsip komunikasi itu akan selalu dijaga polanya gitu ya, tanpa mengedepankan situasi, tanpa mempertimbangkan situasi, atau memang karena situasi tertentu gitu ya, atau memang karena situasi tertentu itu berubah pola komunikasinya. Kemudian poin B, beberapa filsuf filsafat percaya bahwa kehidupan dan tindakan manusia sangat mudah dipahami dengan melihat pada faktor-faktor universal. Beberapa filsuf lainnya percaya bahwa perilaku manusia bersifat beragam, kontekstual, dan tidak dapat digeneralisasi dalam situasi tertentu. Ya, ini artinya bahwa untuk memahami komunikasi manusia di dalam berkomunikasi, di dalam berperilaku itu dipahami dengan beberapa faktor-faktor universal. Ada beberapa faktor ya di dalam dan di luar diri manusia. Jadi ada yang disebut dengan teori identitas komunikasi dari Michael Hyatt. Di sana kita bisa memahami bagaimana seseorang itu berperilaku ya di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, di lingkungan masyarakat gitu ya, yang dilihat dari berbagai situasi dan kondisi. Nah, teori itu yang dulu saya gunakan di dalam tesis saya, bahwa ternyata seseorang itu bisa berubah gitu ya sesuai dengan eh, ruang dan waktu, sesuai dengan di mana dirinya berada dan situasi seperti apa yang dialami. Itu yang mengantarkan saya pada penemuan data melalui teori eh, identity of communication ya dari Michael Hyatt, bahwa manusia itu bisa berubah tergantung ruang dan waktu, di mana dirinya berada dan situasi seperti apa yang dialami. Begitu. Kemudian kita lanjutkan hakikat filsafat ilmu komunikasi ya. Perspektif psikologis, perspektif mekanis ya ini saya rasa teman-teman secara normatif ini bisa dibaca sendiri. Nah, kerangka filsafat ilmu komunikasi, ontologi, epistemologi, aksiologi berbicara tentang esensi. Ontologi itu berbicara tentang apa, epistemologi bagaimana, dan aksiologi itu seperti apa manfaat ya atau kegunaannya atau nilai-nilainya. Sehingga menghadirkan beberapa asumsi-asumsi yang menjadi kebenaran di dalam ilmu komunikasi. Di dalam dimensi komunikasi ya ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Misalkan bidangnya ada komunikasi sosial, komunikasi politik, komunikasi bisnis, komunikasi antar budaya, dan lain sebagainya. Sifatnya verbal dan verbal, tantangannya intergroup gitu ya. Ini level komunikasinya. Metodenya lewat jurnalistik, humas, propaganda, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah metode-metode salah satu tahapan metode ilmiah gitu ya untuk memahami bagaimana filsafat itu kita lihat bagaimana relasi antara filsafat dengan komunikasi gitu ya. Nah, ini relasi filsafat, ilmu dan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu suatu ilmu mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan isi pernyataan kepada manusia lain. Filsafat, ilmu yang mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Sementara filsafat ilmu mencari jawaban mengenai hakikat daripada ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir, filsafat ilmu komunikasi mencari jawaban mengenai hakikat dari ilmu komunikasi, mengapa manusia itu menyampaikan isi pernyataan kepada manusia lain. Salah satu jawabannya adalah bahwa manusia itu memiliki afeksi. Afeksi ingin ingin mendapatkan afeksi dan ingin menyalurkan afeksi. Bagaimana penjelasannya? Manusia itu ingin menyalurkan afeksinya itu bahwa secara kodrat manusia itu membutuhkan
membutuhkan untuk menyalurkan afeksi. Ada hasrat, ada keinginan untuk menyampaikan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, kepada adik, kepada kakak, antara ibu kepada anak, antara suami kepada istri. Itu kebutuhan. Juga ada keinginan untuk mendapatkan afeksi. Ada keinginan untuk mendapatkan rasa kasih sayang daripada orang-orang di sekitar. Ada keinginan untuk mendapatkan pengakuan daripada orang-orang di sekitar. Jadi kalau ditanya bahwa mengapa manusia itu menyampaikan isi pernyataan kepada manusia lain, salah satu jawaban dari pertanyaan filsafat ini bahwa manusia memiliki keinginan dan kebutuhan untuk menyalurkan dan mendapatkan afeksi, ya. Intisari daripada materi ketiga itu seperti itu, ya, tentang relasi filsafat dengan ilmu komunikasi. Lalu kita lanjutkan lagi di pertemuan keempat, sebentar ya. Nah, kita perdalam pada tiga tipologi komunikasi, tiga tipologi filsafat gitu ya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama kita berbicara tentang ontologi. Ontologi adalah ilmu komunikasi. Jati diri keberadaan ilmu komunikasi mempertanyakan pertanyaan ontologis. Apakah ilmu komunikasi? Ya. Jadi yang dipertanyakan itu esensi dasarnya. Kemudian, apakah objek kajian ilmu komunikasi? Apakah yang ditelaah oleh ilmu komunikasi? Jadi berbicara tentang apa, dan apa. Kemudian, objek ilmu komunikasi adalah semata-mata hanyalah tentang penyampaian pesan antar manusia. Manusia yang dimaksud harus sehat akal budinya. Karena di dalam ciri berfilsafat itu adalah apapun yang kita pikirkan dan argumen apapun yang disampaikan itu harus bisa diterima oleh akal sehat, oleh rasional. Begitupun nanti saat memberikan argumen, saat debat itu harus memberikan argumen-argumen yang ilmiah yang bisa diterima oleh akal, ya. Nah, nanti debatnya sebagai penilaian tugas juga sebagai penilaian UAS. Apakah komunikasi harus mencakup pesan yang disengaja, purposif, dan apakah pesan itu harus sampai? Nah, ini ada tiga paradigma yang memberikan pengandaian. Komunikasi harus terbatas pada pesan yang disengaja, ya, dan diterima. Artinya, untuk terjadi komunikasi itu terdapat A, komunikator, pengirim pesan, B, pesan. Jadi, menurut paradigma, dikatakan komunikasi itu adalah komunikasi itu harus terbatas pada pesan yang disengaja dan diterima. Jadi, pesannya itu harus sengaja disampaikan dan harus terkonfirmasi bahwa pesan itu diterima. Itu baru dikatakan komunikasi. Menurut ini, ya, menurut pertanyaan-pertanyaan filsafat komunikasi. Ini contohnya, ya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sudah membaca langsung. Ya, ketika terdampar di pulau, Anda menemukan sebuah botol plastik beserta secari kertas beserta alat tulis. Anda menulis pesan dengan tujuan untuk meminta tolong. Kertas berisi pesan, Anda masukkan ke botol dan Anda larung ke laut. Komunikasikah ini? Objek kajian ilmu komunikasikah ini? Nah, menurut paradigma satu itu bukan komunikasi. Karena pesan yang disampaikan, pesan yang dikirimkan tidak terkonfirmasi diterima oleh orang lain. Memang itu disengaja, tetapi tidak terkonfirmasi pesan itu diterima. Itu menurut paradigma satu. Ya, penjelasannya sudah. Kemudian paradigma dua, komunikasi harus mencakup semua perilaku yang bermakna bagi penerima, apakah disengaja, atau tidak. Jadi menurut paradigma dua, disengaja atau tidak, gitu ya. Paradigma ini menyatakan bahwa pesan tidak harus bertujuan tetapi harus sampai tidak disengaja pun nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami oleh orang lain gitu. Contohnya di sini kalau tidak salah ada yang melambaikan tangan gitu ya. Nah, melambaikan tangan ke taksi gitu padahal kita tidak sengaja. Tetapi taksi yang memahami, menginterpretasikan bahwa dia sedang menyetop mobil saya itu terserah dia gitu ya. Kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan bagaimana orang lain mempersepsikan apa yang kita lakukan gitu. Itu menurut paradigma dua, bahwa pesan itu tidak mesti sengaja disampaikan, nggak sengaja pun nggak apa-apa, sah-sah saja asal diterima, asal ada orang yang
memahami. Berbeda dengan paradigma ketiga, komunikasi harus mencakup pesan-pesan yang disampaikan dengan sengaja. Namun derajat kesengajaan sudah ditentukan, artinya pesan harus disampaikan dengan sengaja memiliki tujuan, tetapi tidak mempersoalkan ada yang nerima atau tidak. Kirim aja pesan gitu ya. Misalkan di status WA atau status IG ataupun di media sosial apa. Terserah deh ada yang ngegubris atau tidak, ada yang merespon atau tidak. Tetapi pesan itu harus disengaja. Ini menurut paradigma ketiga. Gitu ya. Nah, ini syarat ontologi dari 3 paradigma di dalam memahami komunikasi ya. Menurut paradigma pertama bahwa harus disengaja dan harus diterima. Menurut paradigma 2 tidak harus disengaja tetapi harus diterima. Menurut paradigma ketiga harus disengaja tetapi tidak apa-apa kalau tidak ada orang yang merespon gitu. Ini esensi daripada komunikasi menurut sudut pandang menurut tipologi filsafat yang pertama yaitu ontologi yang membahas tentang apa namanya esensi daripada komunikasi dilihat dari sisi filsafat gitu ya. Ini adalah teori-teori ya, teori sebagai materi pendukung. Intinya itu ya yang bisa saya tekankan untuk materi keempat tentang kajian ontologi di dalam komunikasi ya. Kemudian materi kelima. Nah, kita tadi setelah membahas ontologi, kita membahas tentang epistemologi. Dan di pertemuan ke-6 tentunya akan ada aksiologi ya. Kajian aksiologi di dalam komunikasi. Nah, kalau tadi berbicara tentang apa, ini berbicara tentang bagaimana. Ya. Oke, kita lanjut sini. Pada dasarnya metode ilmiah. Nah, untuk memahami bagaimana seseorang berkomunikasi, bagaimana kita memahami suatu fenomena, tentunya kita akan dipandu pada cara-cara ilmiah, metode-metode yang ilmiah gitu ya, di dalam memahami sebuah fenomena gitu. Nah, kalau kita ingin menemukan suatu jawaban, menemukan, memahami suatu fenomena, tentu kita melakukan riset gitu ya. Nah, di dalam riset itu ada metodologis gitu ya, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menyusun laporan, bagaimana cara menyajikan data, mengolah data, dan lain sebagainya. Nah, di dalam epistemologi ini juga ada satu muatan materi yang cukup berat. Bagaimana kita mengolah data? Misalkan data itu bersifat perdebatan antara kebenaran menurut A dengan kebenaran menurut B. Pasti akan ada pro dan kontra gitu ya. Nah, ini ada beberapa teori kebenaran yang dikenal, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatik. Suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Jadi harus ada dua variabel minimal gitu ya. Kalau pernyataan ini benar, harus ada pernyataan sebelumnya yang mengantarkan bahwa pernyataan ini benar. Sementara menurut teori korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jikalau materi yang terkena oleh persyaratan itu berkorespondensi, berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan itu. Bahwa harus ada korelasi yang kuat, harus ada relevansi antara apa yang dipertanyakan, apa yang dibicarakan dengan objek yang dituju gitu ya. Jangan sampai kita berbicara A untuk membahas tentang si B gitu ya. Kemudian teori pragmatik, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan ya. Jadi benar itu tolak ukurnya ada manfaatnya enggak? Kalau ada manfaatnya baru dikatakan benar. Kalau nggak ada manfaatnya itu tidak dikatakan benar menurut teori pragmatik. 3 kelompok pertanyaan mengenai hakikat ilmu itu berada pada tipologi kedua, yaitu epistemologi. Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut? Ya, jadi bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya atau didapatnya pengetahuan berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan di dalam mendapatkan pengetahuan komunikasi khususnya ya, apa yang dimaksud kebenaran itu, apakah kriterianya dan lain sebagainya. Akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan filsafat di dalam materi epistemologi ya. Nah, ini adalah bentuk pertanyaan epistemologi komunikasi. Bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan dari ilmu komunikasi?
bahwa manusia sebagai salah satu sumber yang kaya akan pengetahuan. Dari cara manusia itu berbicara, dari cara manusia itu membangun relasi dengan manusia yang lain, dari cara kelompok itu membangun relasi dengan kelompok lain, kita bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana ya pengetahuan tentang komunikasi, bagaimana manusia itu berinteraksi, bekerja sama melalui gaya komunikasi, perilaku komunikasi. Kemudian lanjut pada pertanyaan kedua, bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya ilmu komunikasi? Kita menjadi pengamat, kita menjadi pemerhati gitu ya. Baik komunikasi yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal. Baik komunikasi yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal gitu. Bagaimana prosedurnya? Yaitu dipandu oleh panduan ilmiah ya, observasi, katakan seperti itu, atau wawancara gitu. Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendapatkan ilmu komunikasi yang benar? Nah, ini kan menjadi lebih mengerucut lagi pada pertanyaan-pertanyaan epistemologi komunikasi. Apa yang dimaksud dengan benar? Dimaksud benar dalam ilmu komunikasi, gitu ya. Bahwa apa yang dimaksud, sementara saya bisa menjawab bahwa apa yang dimaksud benar di dalam ilmu komunikasi, manakala komunikator menyampaikan pesan yang benar kepada komunikan melalui media yang tepat dan menghasilkan efek seperti yang diharapkan oleh komunikator. Jadi pesan atau informasi yang disampaikannya bukan pesan yang sifatnya hoax atau bohong, gitu ya. Melalui media yang tepat sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh komunikan dan komunikator mendapatkan respon sesuai apa yang diinginkan. Itu di dalam cara menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafat. Apakah kriterianya itu dijelaskan? Cara teknik sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan ilmu komunikasi? Itulah ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan aspek epistemologi komunikasi. Nah, apakah ada pertanyaan untuk elaborasi materi pada pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5? Tidak ada ya. Kalau seperti itu, saya akan langsung ke penjelasan tugas. Anggotanya ada 60 orang ya, ada 60 orang dan ini Mbak Efta mungkin boleh membantu saya nanti di grup. 61 ya Pak. Tugas dan proyek UAS ini Mbak Efta. Nanti untuk UTS-nya kita ini aja apa esai aja biasa. 61 mahasiswa dibagi 5 orang aja. Ya, jadi nanti UAS-nya nggak mengerjakan apa, UAS-nya dari debat gitu. Jadi gini ya, Bapak Ibu. Berarti nanti ada satu kelompok yang 6 orang ya Ya, Pak Iksan? bisa, ya. Satu kelompok yang 6, Mbak Efta. Jadi saya izin menjelaskan ya. Anda diminta membentuk kelompok dengan maksimal 5 orang per kelompok ya. Setiap kelompok diundi untuk ditentukan tim pro dan kontra beserta mosi yang didapat. Mungkin ini akan lebih fleksibel, akan lebih enak diaturnya oleh Mbak Efta. Saya minta tolong sebagai koordinator kelas. Nanti setelah dibentuk kelompok siapa aja kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti ditentukan pro dan kontranya siapa. Terus mosinya ada di bawah nanti. Selanjutnya, setiap kelompok menyusun argumen debat dalam bentuk PowerPoint ya. Argumennya itu ditulis dalam bentuk PowerPoint, maksimal 10 slide. Kemudian, slide PowerPoint berisi uraian sistematis, argumen, atau statement berdasar pada cara-cara berpikir filsafat radikal, kritis, rasional, reflektif, dan konseptual. Nah, untuk tugas, semua anggota kelompok wajib submit jawaban PowerPoint-nya ke LMS dengan batas waktu hari Minggu 3 Desember 2023 jam 12 malam, masih 2 minggu lebih. Untuk proyek UAS, ini saya informasikan sekarang. Nanti setelah semua kelompok melakukan debat pada Vicon yang akan datang, setiap kelompok membuat video tapping dengan durasi 5-10 menit.
mengenai resensi materi debat yang diunggah ke YouTube. Submit jawaban UAS berupa link video tapping. Artinya seperti ini. Misalkan Mbak Efta kelompok satu ya tim pro. Kemudian di sini ada Mas Lim kelompok 2 tim kontra. Nah, nanti ada mosi yang diperdebatkan gitu ya. Mbak Efta setuju, pro, Mas Lim itu kontra, tidak setuju. Nah, nanti itu untuk UASnya kelompok Mbak Efta dan kelompok Mas Lim itu melakukan resensi atas mosi yang sudah dipilih. Jadi nanti resensi itu berupa simpulan ya atau rangkuman bahwa adanya mosi ini dilihat dari sudut pandang ini ada pro, dilihat dari sudut pandang ini ada kontra gitu. Jadi diresensi, diintisarikan dari sudut pandang kontra dan dari sudut pandang pro dari dua sudut pandang itu. Itu untuk bahan UAS nanti. Tapi untuk tugasnya itu tetap debat gitu. Ini mosinya ya dan sudah saya tentukan. Jadi tinggal nanti ditentukan siapa kelompok satu, siapa kelompok dua. Nanti kita akan berdebat di pertemuan 12, 13, dan 14 ya. Mosinya untuk kelompok satu dan 2 perlukah hukuman mati pada pelaku kejahatan seksual ya? Untuk mungkin untuk tim pro perlu apa dasarnya, apa argumennya. Untuk tim kontra ya apa dasar argumen untuk kelompok 3 dan 4 ya mosinya child free sebagai gaya hidup pasutri saat ini apa argumen tim pro gitu ya kemudian mosi ketiga free sex dan praktik aborsi sebagai bentuk daripada hak asasi manusia apa argumennya ya dari tim pro dan kontra. Kemudian mosi keempat, media sosial sebagai sarang prostitusi online, apa dasarnya, apa buktinya, apa rujukannya. Kelima, LGBT sebagai fenomena yang dapat ditolerir, gitu ya. Apa dasarnya, ya? Kalau yang pro, kalau yang kontra, apa dasarnya? Dan yang keenam, pemisahan agama dan pengetahuan dalam pendidikan, apa dasarnya, gitu ya. Nah, ini sudah saya peta-petakan Mbak Efta kelompok satu dan 2 pasti ini mosinya. Tinggal menentukan nama-nama untuk kelompoknya. Begitu saja. Dan satu pertemuan berarti akan ada 4 kelompok yang berdebat gitu ya. Nah, ini saya berikan penjelasan tentang peran tim pro dan peran tim kontra. Itu saja. Silakan Mas Lim, ada yang ditanyakan? Selamat sore Pak Iksan. Selamat sore. Pak, pertanyaan saya yang pertama itu untuk kelompoknya itu ditentukan sendiri ya Pak ya. Nanti baru ditentukan Mbak Efta itu pro dan kontranya. Seperti itu ya Pak. Boleh, nyamannya seperti apa nyamannya? Kalau saya menentukan sendiri, diacak di LMS bisa. Tinggal saya atur saja, sekarang juga keluar nama-namanya. Mau saya yang menentukan, atau nanti menentukan masing-masing. Nyamannya gimana? Oh baik Pak. Eh, Mendingan yang Gimana? masing-masing aja kali ya Pak Iksan ya. Ah, Itu maksudnya biarin apa ya, kan tiap orang punya vibes beda-beda nih dan iya, susah nyari temennya yang nggak tahu konteksnya dan lain-lain gitu. oke. Vibes aja. Boleh, sesuai kesepakatan dibantu oleh koordinator Mbak Efta. Ya yang udah-udah ini kan udah semester 7 ya. Ya itu sendiri aja lah ya Mas Lim ya. Oh baik Pak. Membentuk kelompok Jadi tentukan senyamannya. sendiri ya Pak ya. Oke Pak. Senyamannya betul. Kalau Hmm. ada 61 dan semuanya aktif berarti satu kelompok 6 orang nggak apa-apa gitu. Hmm. Jadi untuk tugas satu itu berarti pengerjaan di kelompok ini ya Pak. Jadi kan kayak tugas satu UTS dan UAS itu dijadikan proyek debat oleh Enggak, Bapak Iksan ini ya. untuk tugas dan UAS. Untuk UTS Hmm. nanti esai. Oh, baik, Pak. Berarti untuk Eh, tugas satu ini berarti masih untuk lanjutan proyek UAS ya, Pak ya. Iya, tugas Oke, Pak. tugas sekarang saya kasih satu kali. Dulu kan ada tugas satu, tugas dua. Ini satu kali aja. Baik. Heeh. Nah, maksudnya dari tugas ini saya lanjutkan ke ini ke nanti teman-teman membuat resensinya lah ya gitu. Jadi begini,
tugas itu saya lihat dari argumen PowerPoint-nya. Dan PowerPoint itu dibuat semenarik mungkin, argumennya saya baca sudah clear ya, itu untuk penilaian tugas. Nah, saat teman-teman berdebat gitu ya, sampai nanti teman-teman melakukan meresensi atau merangkum materinya sampai nanti dibikin video taping, itu penilaian untuk UAS. Itu ya. Jadi argumen-argumen yang disusun berdasarkan pada cara-cara kita berpikir filsafat gitu ya, bahwa harus sistematis. Kalau menyusun argumen itu ada dasar yang dikemukakan. Saya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan tim kontra karena berdasarkan kutipan dari A, B, C. Jadi tidak debat kusir ya, tapi debatnya debat ilmiah gitu. Ada dasar yang bisa diterima, ada studi kasus atau contoh kasus yang memang sudah terjadi. Kalau debat, ya debat kusir mungkin pada praktiknya, tetapi apa yang disampaikan harus ada dasarnya. Dan ini masih lama ya, pertemuan 12, 13, 14 debatnya. Jadi saya rasa cukup lama dan akan lebih matang teman-teman untuk mengikuti debat ini sebagai proyek UAS. Dan pengerjaan tugasnya untuk menyusun argumennya sekitar 2 minggu lebih. Itu ya, Bapak Baik, Ibu. Pak. Jadi untuk kelompok ganjil itu udah pasti pro ya, Pak ya. Jadi untuk kelompok genap itu udah pasti kontra ya. Enggak mesti. Enggak mesti di itu aja. Bisa aja kelompok 2 pro, kelompok 1 kontra. Ya, nanti aku bikin dulu mekanismenya kayak gimana, Kak Lim. Nanti kita nulisnya di kelompok, mungkin kelompok A sampai kelompok berapa yang 12 gitu. Nanti baru dikocok, jadi ketahuan kelompok satunya siapa, kelompok 2-nya siapa. Nanti baru dikocok kelompok 1 pro apa kontra. Nanti aku bikinin pakai aplikasi, kok bisa itu nanti rekamannya tinggal di-share ke grup. Jadi Oke, Kak, makasih ya, Kak. Ya, Mantap, sama-sama. mantap. Gitu ya, Mbak Efta. Terima kasih, hatur nuhun. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Mbak Efta boleh. Bentar ya. Ini kan masih lama berarti ya Pak debatnya. Intinya sekarang kan masih bikin PPT-nya lah kayak gitu kan. Untuk sampai tanggal 3 Desember terakhir submit deadline-nya. Pak Iksan Ya. mau submit ininya kapan? Mau submit apa soalnya di LMS? Sekarang hari ini. Oh, ya. Soal apa? Soal tugas ya? Soal tugas. Iya. Oh, ya udah, Habis Vicon, Mbak Efta. Ya baik Pak, makasih Pak. Saya mau ini dulu nih, gimana nih? Yang saya panggil namanya hadir aja gitu ya. Tapi kadangkala ini enggak ini ya. Kalau enggak saya screenshot, saya nanti absenkan satu-satu gitu ya. Saya capture aja, ini kan ada 20 mahasiswa. Nah, sudah nanti saya absenkan. Baik, gitu aja mungkin Bapak Ibu, Mbak Efta, terima kasih sudah dibantu. Sekarang saya akan upload soal tugasnya dan mini project UAS-nya. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu pada Vicon selanjutnya, nanti saya infokan ya. Terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Terima Assalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.